Kenapa ya? Gue udah usaha, udah ikut pelatihan, udah upgrade skill, tapi tetap aja hidup gue di sini-sini aja. Gaji stagnan, peluang lewat, project batal di detik terakhir. Rezeki selalu kayak nyaris, tapi nggak pernah penuh. Pernah ngerasain hal itu? Kalau iya, mungkin bukan karena kamu belum cukup pintar, belum cukup kerja keras, atau belum cukup beruntung. Mungkin karena kamu masih menolak dirimu sendiri. Tenang, bukan salahmu. Karena kita hidup di dunia yang dari kecil udah ngajarin kita satu hal. Jadi diri sendiri itu berisiko. Jadi seperti yang orang mau, itu lebih aman. Masalahnya, energi rezeki hanya akan mengalir ke tempat yang jujur menerima dan merayakan dirinya sendiri. Pertama, rezeki dan diri sejati. Apa hubungannya? Rezeki bukan cuma materi. Rezeki adalah frekuensi keterhubungan. Dalam banyak tradisi spiritual, rezeki dianggap sebagai getaran semesta yang masuk ke dalam hidup kita saat kita selaras. Selaras dengan apa? Dengan diri kita yang paling otentik. Karena ketika kamu menolak siapa kamu sebenarnya, kamu menolak jalan hidup yang semesta sudah siapkan, menolak potensi alami yang bisa membuka pintu rezeki, menolak vibrasi yang bikin kamu klik sama keberlimpahan. Dan semesta nggak pernah salah channel. Kalau kamu terus pakai topeng, semesta akan kirim rezeki ke topeng itu, bukan ke jiwamu. Kedua, tanda kamu menolak diri sendiri tanpa sadar. Kadang kita bilang kita mencintai diri sendiri, tapi sebenarnya kamu mengubah dirimu hanya demi diterima. Misalnya, kamu masuk pekerjaan yang kamu benci, cuma karena itu dianggap prestisius. Kamu memaksakan gaya hidup tertentu, biar dianggap keren. Kamu memendam minat, bakat, atau keyakinan pribadi, karena takut dikira aneh. Setiap kamu menekan bagian dari dirimu sendiri demi diterima, kamu sedang bilang ke semesta, diriku nggak cukup, aku harus jadi orang lain. Dan semesta menjawab, kalau kamu bukan dirimu, kenapa aku harus mengirim rezeki yang cocok untukmu? B. Kamu merasa nggak pantas dapat yang besar. Ini salah satu sabotase paling halus. Contohnya, kamu apply kerja dengan gaji rendah, padahal kamu punya kualifikasi lebih. Kamu takut naik harga jasa karena takut ditinggal klien. Kamu nolak kesempatan dengan alasan belum siap. Di balik semua itu, ada suara kecil di dalam. Aku belum layak. Nanti, kalau aku terlalu besar, aku akan disakiti. Itu bukan suara realita, itu suara trauma. C. Kamu menghindari panggilan jiwa. Panggilan jiwa bisa macam-macam. Nulis, mengajar, ngobatin orang, bikin musik, berbisnis dari hati, menyendiri, dan refleksi. Tapi kalau kamu merasa, itu nggak realistis, mana bisa hidup dari hal kayak gitu. Aku harus kerja yang jelas dulu. Itu tanda kamu belum percaya bahwa yang datang dari jiwamu itu sah. Dan kalau kamu menolak panggilan jiwamu, energi rezeki nggak punya jalur alami untuk masuk. Ketiga, kenapa kita menolak diri sendiri? Jawabannya seringkali dimulai dari masa kecil. Kita dibentuk oleh kalimat-kalimat seperti, kamu jangan aneh-aneh, masa cita-citanya cuma jadi pelukis. Kamu harus kerja yang jelas, nggak usah idealis. Kalau kamu terlalu kelihatan, nanti kamu diserang. Kalau kamu terlalu percaya diri, nanti kamu dijatuhin. Akhirnya, kita belajar jadi diri sendiri. Berbahaya, nurut sistem, aman. Tapi yang aman belum tentu benar. Karena saat kamu terlalu lama hidup dengan identitas palsu, tubuhmu mungkin aman, tapi jiwamu terkunci. Dan jiwa yang terkunci nggak bisa jadi magnet kelimpahan. Keempat, energi rezeki suka sama orang yang tulus. Coba perhatikan, orang-orang yang kelihatannya effortless, tapi rezekinya lancar. Biasanya mereka punya satu ciri. Mereka jujur banget sama siapa mereka. Mereka mungkin nggak sempurna. Kadang blak-blakan. Kadang dianggap aneh. Tapi mereka otentik. Nggak pura-pura. Dan semesta itu suka sama yang tulus. Karena yang tulus, selaras. Yang selaras, menerima. Yang menerima, membuka pintu rezeki. Kelima,
Bagaimana cara kembali ke diri sejati? Ini bukan tentang langsung resign, pindah kota, atau jadi sufi dadakan. Ini tentang kembali ke energi kejujuran internal. Berikut lengkap praktisnya. A. Jujur. Siapa dirimu saat nggak ada yang menonton? Ambil waktu sendiri. Tutup mata. Tutup mata. Tanyakan dalam hati, apa yang aku sukai dari dalam? Tanpa validasi. Aktivitas apa yang bikin aku lupa waktu? Aku pengen dikenal sebagai orang seperti apa? Tulis jawaban-jawabannya. Itu adalah kompas jiwamu. B. Akui bagian dari dirimu yang selama ini kamu kubur. Mungkin kamu pernah malu karena suka hal-hal spiritual, tapi takut dianggap lebay. Suka seni, tapi merasa nggak realistis. Suka menyendiri, tapi dianggap aneh. Coba sekarang katakan pelen-pelen ke dirimu. Aku mengakui bagian ini. Aku nggak lagi menolak diriku. Aku izinkan diriku untuk jujur. Setiap kali kamu mengakui bagian dirimu, kamu melepaskan satu lapis penghalang rezeki. C. Mulai hadir sebagai dirimu. Sedikit demi sedikit, tampilkan sisi unikmu di media sosial, walau sedikit. Berani bilang nggak untuk hal yang nggak sesuai nurani. Mulai ambil satu langkah kecil untuk menghidupi panggilan jiwamu. Rezeki datang saat kamu hadir sebagai versi paling jujur dari dirimu. Keenam, rezeki itu refleksi dari siapa kamu di dalam. Kamu nggak perlu jadi orang lain untuk layak diberi. Kamu nggak perlu jadi sempurna untuk layak sukses. Kamu cukup jadi dirimu yang benar. Dan versi dirimu yang benar itu punya cahaya, punya keunikan, punya potensi besar, punya koneksi langsung ke energi sumber. Kalau kamu terus menolak dia, maka kamu sedang menolak pintu rezekimu sendiri. Ketujuh, penutup, pulanglah ke dirimu sendiri. Mungkin kamu capek, terus mengejar, mungkin kamu lelah, menyamar. Mungkin kamu sudah lupa rasanya jadi diri sendiri. Tapi semesta belum menyerah, rezeki belum pergi. Pintu-pintu masih menunggu kamu kembali. Kembali ke jiwamu, kembali ke versi utuhmu, kembali ke jalur hidup yang memang ditulis untukmu. Karena saat kamu pulang ke dirimu yang asli, rezeki bukan cuma datang, ia berlabuh. Bukan cuman lewat, tapi ia menetap.